Salam sejahtera untuk para sahabat. Kesempatan yang baik ini mari kita membahas satu tema atau satu masalah, yaitu Yesaya 9 ayat 5 yang seringkali dijadikan klaim bahwa Yesus adalah Allah karena Yesus memenuhi nubuatan ini. Ya, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ayat ini dianggap dipenuhi oleh Yesus, ya. Maka teman-teman Trinitarian menganggapnya otomatis, dengan demikian Yesus adalah Allah, begitu. Karena di sini dikatakan Allah yang perkasa, ya. Mari kita bahas. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sesi pertama ini. Yaitu yang pertama, kita perlu meneliti Yesaya 9 ayat 3. Ya. Kalau kita baca Yesaya 9 mulai ayat yang pertama, ini bercerita tentang Yerusalem yang akan mendapatkan kemenangan. Ya, Yerusalem yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, ayat 3 menarik untuk diperhatikan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi Yesaya 9 ayat 3 ini menegaskan adanya satu peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu seperti peristiwa yang terjadi saat Midian dikalahkan. Ya, itu ayat yang ketiga, catat baik-baik. Ya, kemudian kita lihat ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir. Ya, bukan seorang anak akan lahir, tetapi seorang anak telah lahir untuk kita. Itu yang dinyatakan di Alkitab. Ya. Kemudian poin yang ketiga ada di Yesaya 9 ayat 6. Di kalimat terakhir, ya, dikatakan kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Ya. Jadi sekali lagi ada 3 poin yang pada pertama ini akan saya bahas, yaitu yang pertama, ayat itu dengan tegas mengatakan seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Ya. Kemudian yang kedua, terjadi peristiwa di mana peristiwa itu sama seperti saat Midian dikalahkan. Dan yang ketiga, peristiwa yang memenangkan Yerusalem itu terjadi karena kecemburuan Yahweh semesta alam. 3 poin itu. Mari kita masuk. Yang pertama adalah seorang anak telah lahir. Nah, Anda perlu tahu ketika Yesaya mendapatkan firman ini, Yesus belum ada sebagai manusia. Jadi Yesus belum lahir. Yesus baru lahir sekitar 7 abad kemudian. Ya. Jadi di awal syarat yang ditentukan di ayat ini, itu pun sudah tidak tergenapi oleh Yesus. Ya. Kalau di ayat ini dikatakan seorang anak telah lahir, faktanya Yesus belum lahir. Jadi untuk selanjutnya ayat ini tentu juga tidak cocok untuk diaplikasikan kepada Yesus. Nah, lalu siapa yang dimaksud seorang anak telah lahir ini? Siapa anak itu? Nah, singkat cerita, ya, langsung saja, saya meyakini anak yang telah lahir ini adalah Raja Hizkia, yang memang pada zaman Yesaya, ketika Yesaya mendapatkan firman ini dari Allah, Raja Hizkia itu telah lahir. Ya. Nah, mari kita lihat. Kalau Yesaya 9 ayat 3 tadi, terjadi suatu peristiwa di mana
peristiwanya sama seperti saat Midian dikalahkan? Apa yang terjadi pada zaman Hizkia? Apakah ada peristiwa di mana di zaman Hizkia ada peristiwa seperti kekalahan orang Midian waktu itu, waktu dulu? Ya, saya ingatkan, peristiwa kekalahan Midian adalah peristiwa di mana Gideon dengan tentaranya berhasil memukul kalah orang-orang Midian, tetapi tanpa campur tangan manusia yang mengalahkan orang Midian. Ya, tetapi semata-mata Allah yang mengalahkan Midian. Anda ingat peristiwa itu? Ketika Gideon membawa 30.000 anak buah, ya, Allah bilang kebanyakan disortir menjadi 10.000, 10.000 kebanyakan juga disortir lagi jadi 300, dan dengan 300 itu Gideon berangkat hendak berperang melawan Midian, tetapi caranya aneh, ya, dibawai trompet, dibawai obor dan buli-buli kosong. Nah, pada malam hari ketika tentara Midian sedang tidur, trompet itu dibunyikan, buli-buli dipecahkan, kemudian obornya digoyang-goyangkan, diangkat-angkat begitu. Nah, pada saat itu orang-orang Midian yang mungkin sedang terlelap menjadi terbangun, terkejut, dan mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Jadi bangsa Midian ini pada saat itu tercatat di Hakim-Hakim 7 ayat 8, khususnya Hakim-Hakim 8 ayat 10, 120.000 orang mati saat itu. Nah, itu adalah peristiwa di mana Gideon dengan 300 tentaranya mengalahkan Midian. Nah, apakah ada peristiwa semacam itu terjadi pada zaman Hizkia? Ya. Kalau ada peristiwa itu seperti itu terjadi pada zaman Hizkia, maka berarti memperkuat argumen kita bahwa ayat ini memang tentang Hizkia. Ya. Mari kita lihat. Rupa-rupanya memang ada peristiwa seperti itu terjadi pada zaman Hizkia. Kita bisa lihat itu di 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Ya. Pada waktu itu Yerusalem hendak diserang oleh Raja Asyur. Ya, kekuatan Raja Asyur jelas lebih banyak dibandingkan kekuatan Yerusalem yang tidak seberapa. Tetapi di 2 Raja-Raja 19 ayat 35, Allah sendiri berkata, sudah kamu tenang saja. Ya, bangsa Asyur itu tidak akan bisa masuk Yerusalem karena Allah akan menghalau. Dan luar biasanya, tanpa campur tangan Raja Hizkia dan tentaranya, hanya dengan malaikat-malaikat dari surga, malaikat-malaikatnya Allah, bangsa Asyur itu saling bunuh, dan 185.000 orang mati saat itu. Jadi di zaman Raja Hizkia terjadi peristiwa yang sama seperti peristiwa saat Gideon mengalahkan Midian. Jadi bukan karena kehebatan Gideon, tetapi karena kuasa Allah. Demikian juga dengan peristiwa Hizkia mengalahkan Asyur. Bukan karena kehebatan Hizkia, tetapi Allah yang berperang mengalahkan Asyur. Ya. Jadi cocok Yesaya 9 ayat 3 terpenuhi di zaman Hizkia. Nah, lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Yesaya 9 ayat 6 tadi dikatakan, kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi bukan karena kehebatan Hizkia, tetapi kecemburuan Yahweh semesta alam lah yang membuat Hizkia ini menang, yang membuat Hizkia dan Yerusalem menjadi makmur. Apakah hal itu tercatat di zaman Hizkia? Ya, hal itu tercatat. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-31. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-31. Sebab dari Yerusalem
akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Nah, ini kalimat terakhir, giat cemburu Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi 2 Raja-Raja pasal 19 ini bercerita tentang Asyur yang akan ditaklukkan oleh Allah dan Yerusalem yang akan disejahterakan oleh Allah. Jadi dikatakan di sini, giat cemburu Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Sama persis seperti yang dinyatakan di Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ya. Jadi dari ketiga poin yang saya angkat tadi, seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Kemudian peristiwa kekalahan Midian, itu juga terjadi saat Hizkia mengalahkan Asyur. Dan semuanya ini terjadi karena kecemburuan Allah. Jadi ketiga poin ini tergenapi di zaman atau oleh Hizkia. Jadi semestinya tidak ada lagi keraguan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini memang tentang Hizkia, bukan tentang Yesus. Namun demikian, mari kita bahas masalah yang sering diajukan sehubungan dengan nama. Jadi kan anak itu akan disebut orang dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, teman-teman Trinitarian itu selalu bertanya begini, memangnya Hizkia itu disebut sebagai penasihat ajaib? Memangnya Hizkia itu disebut sebagai Allah yang perkasa? Memangnya Hizkia itu disebut sebagai Bapa yang kekal atau Raja damai? Ya, itu pertanyaan yang sering diutarakan oleh rekan-rekan Trinitarian. Padahal seharusnya teman-teman Trinitarian ini juga mengintrospeksi diri dengan pertanyaan yang sama. Ya, kalau mereka berpikir Yesaya 9 ayat 5 ini tentang Yesus, pertanyaan yang sama seharusnya ditanyakan. Bukankah Yesus juga tidak pernah disebut sebagai penasihat ajaib? Bukankah Yesus juga tidak pernah disebut sebagai Allah yang perkasa? Yesus juga tidak pernah disebut sebagai Bapa yang kekal. Yesus juga tidak pernah disebut sebagai Raja damai. Ya kan? Kalau kita harus menimbang-nimbang, Hizkia itu lebih masuk ke kriteria 4 nama itu tadi. Kenapa? Karena nama Hizkia itu artinya adalah Allah yang perkasa. Jadi setidak-tidaknya dari 4 nama itu tadi, nama Hezekiah yang artinya Allah yang perkasa, Yahweh yang perkasa, itu sudah memenuhi 1 dari antara 4 nama itu tadi. Ya. Ini kalau kita menimbang-nimbang, mempertimbangkan mana yang lebih cocok, apakah Yesus ataukah Hizkia yang memenuhi ayat ini, ya kan? Nah, ternyata memang Hizkia dari sisi namanya saja sudah masuk ke kriteria ini, karena nama Hizkia artinya adalah Allah yang perkasa, begitu kan? Nah, tetapi perlu diketahui, sekalipun ayat ini mengatakan anak itu akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya, bukan berarti anak itu adalah Allah itu sendiri. Bukan berarti anak itu adalah penjelmaan dari Allah. Ya. Jadi ketika Hizkia itu, yang arti namanya adalah Allah yang perkasa, bukan berarti Hizkia itu adalah penjelmaan dari Allah. Ya. Tetapi di dalam perjanjian lama, nama-nama orang itu seringkali memakai nama-nama Allah, tujuannya untuk memperkenalkan Allah, tujuannya untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Demikian juga dengan anak ini, ketika anak ini disebut dengan nama-nama Allah itu tadi, maka orang yang menyebutnya akan tahu, akan teringat peristiwa-peristiwa di mana Allah dinyatakan sebagai penasihat ajaib, Allah dinyatakan sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja damai. Nah, kapan peristiwa-peristiwa itu membuat Allah teringat sebagai figur-figur itu tadi?
Mari kita lihat. Sebagai Allah yang perkasa, tentu kita ingat kalau kita menyebut Hizkia, kita ingat peristiwa di mana pernah terjadi 185.000 orang Asyur mati karena keperkasaan Allah. Ya, disitulah kita bisa mengingat Allah sebagai Allah yang perkasa. Lalu kapan? Kalau kita pada peristiwa apa? Kalau kita menyebut nama Hizkia, kemudian kita ingat bahwa Allah itu adalah Bapa yang kekal. Anda ingat ketika Hizkia meminta supaya Allah memperpanjangkan umurnya, maka Allah sebagai Bapa yang kekal, sebagai sumber segala penciptaan, ya, Bapa itu kan sumber segala penciptaan, mengabulkan permintaan Hizkia dengan menambahkan umur Hizkia. Ya. Saat itulah saat kita menyebut Hizkia, kita teringat bahwa Allah itu adalah Bapa yang kekal, sumber segala penciptaan. Kemudian pada saat kita menyebut Hizkia, maka kita ingat bahwa Allah itu adalah Raja Damai. Kenapa? Karena di dalam 2 Tawarik 32 ayat 22 ditegaskan di sana, semua keberhasilan Yerusalem itu terjadi karena campur tangan Allah. Kedamaian yang terjadi di Yerusalem, ya, kedamaian yang terjadi di Yerusalem karena campur tangan Allah yang adalah Raja Damai itu. Ya, inilah penjelasannya kenapa anak itu disebut dengan nama-nama Allah, yaitu supaya setiap orang yang menyebut nama Hizkia mengingat peristiwa di mana Allah itu adalah penasihat ajaib. Ya, kalau nurut sama Allah maka dipermuliakan, bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa, musuh-musuh akan dikalahkan oleh Allah. Kemudian Allah adalah Bapa yang kekal, karena Allah adalah sumber segala penciptaan, dan Raja Damai, karena semua kedamaian yang terjadi di Yerusalem pada zaman Hizkia adalah hasil karya Allah. Jadi saudara-saudaraku yang teman-teman Trinitarian, sekiranya pun kalian nekat memaksakan bahwa ayat ini Anda paksakan untuk diaplikasikan kepada Yesus, setidaknya pahamilah dengan cara yang sama bahwa sekalipun Yesus disebut sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja Damai, itu bukan berarti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi Yesus sedang memperkenalkan Allah. Tetapi Yesus sedang membuat orang-orang mengingat bagaimana Allah itu. Ya, demikian seharusnya. Jadi sekali lagi, kalaupun teman-teman Trinitarian ini nekat menganggap ayat itu ditujukan kepada Yesus, ya, ingatlah bahwa pemahamannya jangan kemudian berubah menjadi kalau begitu Yesus adalah Allah. Bukan begitu. Tetapi dengan menyebut Yesus, maka kita akan teringat bahwa Yesus sedang memperkenalkan Allah. Dengan menyebut Yesus kita tahu bahwa Allah itu penasihat ajaib, Allah itu perkasa, Allah itu Bapa yang kekal, Allah itu Raja Damai. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di penjelasan dan pembahasan yang akan datang. Shalom. Shalom sahabat-sahabat, itu tadi adalah penjelasan penerangan yang disampaikan oleh Benny Irawan membahas tentang Yesaya 9 ayat 5. Ya, memang Yesaya 9 ayat 5 adalah salah satu ayat yang kadang sering dicomot oleh guru-guru pengajar Trinitas untuk mengklaim bahwa ini bukti bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Ya, tapi tadi dari penjelasan, pemaparan, dan penerangan yang disampaikan oleh Benny Irawan, kita semua bisa memahami bahwa Yesaya 9 ayat 5 ternyata berbicara tentang Hizkia, yang artinya adalah Yahwa yang perkasa. Ya, jadi Yesaya 9 ayat 5 berbicara tentang anaknya Raja Ahaz yang bernama Hizkia.
yang hidup 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit tambahan keterangan saja. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Beni, tapi saya akan tambahkan keterangan, ya. Jadi Yesaya 9 ayat 5 itu tegas di situ dituliskan bahwa seorang anak telah lahir atau sudah lahir. Jadi anak yang dikatakan itu sudah lahir di zaman Yesaya. Bukan akan lahir, tapi sudah lahir. Ya. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5, kata telah lahir itu dalam teks Ibraninya ditulis dengan kata yulat. Yulat itu artinya sudah lahir atau telah lahir. Lahir sendiri dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata yalat. Kalau sudah lahir, yulat. Kalau lahir, yalat. Sedangkan akan lahir adalah yolet det. Nah, jadi itu tidak dikatakan seorang anak yoledet atau seorang anak akan lahir, tidak. Tapi seorang anak sudah lahir. Nah, kata yulat sendiri atau kata yang bermakna telah lahir ini, selain tertulis di Yesaya 9 ayat 5, kita juga bisa memperhatikan dalam beberapa teks-teks Alkitab yang lain. Ya. Jadi, salah satu cara yang paling tepat dalam memahami Alkitab adalah dengan cara skriptura, interpres skriptura. Yaitu ayat yang satu, skriptura itu artinya teks-teks Alkitab. Ayat yang satu diterangkan oleh ayat yang lain. Ayat yang satu menerangkan atau menjelaskan ayat yang lain. Jadi ayat menjelaskan ayat. Artinya Alkitab sendiri menjelaskan dirinya. Nah, tadi jika dalam video Pak Beni sudah menjelaskan bagaimana bahwa persamaan antara Hizkia dengan apa yang disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Dengan ayat Alkitab juga. Ya, jadi teks Alkitab menjelaskan teks Alkitab. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa dalam Yesaya 9 ayat 5 kan tertulisnya yulat atau telah lahir. Nah, kita juga bisa bandingkan dalam ayat-ayat yang lain yang juga menulis kata yulat, yang artinya telah lahir juga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya, dibuka, dicek di dalam teks bahasa Ibrani, itu dalam Yeremia pasal 20 ayat 15. Itu juga memakai kata yulat. Mazmur 87 ayat 5, Kejadian 4 ayat 26, Kejadian 35 ayat 26 juga. Atau kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat 29. Atau Rut pasal 4 ayat 17. Itu semua memakai kata yulat, yang artinya sama dengan Yesaya 9 ayat 5, yaitu telah lahir, sudah lahir. Ya. Sedangkan kata yoledet atau akan lahir, ya, teman-teman bisa lihat misalkan ada itu di dalam Kejadian pasal 16 ayat 11. Ada juga di Kejadian 17 ayat 19. Itu kata yang dipakai adalah yoledet atau akan lahir. Nah, jadi dari teks Alkitab berbahasa Ibraninya kita tahu bahwa Yesaya 9 ayat 5 memakai kata yulat yang artinya telah lahir. Jadi anak itu sudah lahir di zaman Yesaya itu. Sangat jelas anak itu menunjuk kepada Hizkia. Siapa Hizkia? Hizkia adalah salah satu raja Yehuda. Ya. Anak dari Raja Ahaz. Nah, jadi sangat jelas. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau dalam dunia teologi ya, tokoh-tokoh Katolik atau seminari-seminari Katolik, sebagian besar sudah sangat paham bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini berbicara tentang anaknya Raja Ahaz yang bernama Hizkia. Di mana arti dari kata Hizkia itu adalah Yahwa yang perkasa. Hizki itu perkasa, kuat. Yahwa. Nah, jadi jelas Yesaya 9 ayat 5 bukan bicara tentang Yesus yang lahirnya 700 tahun kemudian, bukan. Tetapi tentang anak yang sudah lahir di zaman itu, yaitu anaknya Raja Ahaz yang bernama Hizkia. Ya baik sahabat-sahabat, itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih buat siapapun teman-teman yang mau menonton, juga membagikan video dalam channel Wartawan Injil ini. Sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain. Shalom.